Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, tapi bagi teman-teman yang bertanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini, karena teman-teman yang bertanya komentarnya saya selalu cek dari komputer ya, dan saya bukan ceknya dari handphone saya. Jadi teman-teman kan selalu melihat saya selalu berikan komentar. Nah, itu saya cek dulu di komputer, baru saya cari ke videonya, baru saya capturein satu-satu, karena saya nggak mungkin cek satu-satu video dan pasti ada pertanyaan yang terlewat gitu loh ya. Jadi ini yang setelah saya beberapa saat saya kerjakan, saya lihat ada yang ngingatin kembali, oh saya udah sebulan bertanya tapi tidak dijawab gitu loh ya. Nah, makanya teman-teman pastikan dulu kalau mau bertanya, subscribe dulu ke channelnya, supaya ketika saya lihat ke kolom komentar itu langsung keluar yang namanya komentar yang teman-teman tanyakan ya. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Nah, ini ada yang bukan bertanya sih ya, kemarin saya malah yang tanya ya. Ada yang tahu nggak kenapa anak-anak ketika kita latih umur 7 tahun, 8 tahun itu kita harus pegang ketika kita, kebetulan itu kemarin gaya punggung ya, kita harus pegang pinggang dan nahan kakinya. Nah, di sini ada yang menjawab membiasakan pinggangnya supaya nggak terlalu turun dan kaki biar nggak nendang terlalu ke atas. Iya betul ya. Jadi ketika kita melatih anak-anak, apalagi terutama di gaya punggung ya, itu kan selalu pinggangnya mau turun tuh ya. Karena apa? Tendangan anak-anak kaki umur 7 tahun, umur 8 tahun ya, seberapa kuat lah mereka tendangnya ya. Jadi makanya kita harus bantu sedikit di bagian punggung dan kita tahan di bagian kakinya. Kadang anak-anak kan paling suka itu tendangan lebih ringan, jadi akhirnya mereka tendangnya ke atas udara gitu loh. Nah, sedangkan kita maunya kita tendangnya di dalam air supaya lebih berat dan lebih bertekanan gitu loh ya, lebih bermuatan gitu ya. Nah, dan ini juga dia bercanda sih, ada yang bercanda ya, biar anak itu tahu kalau ini adalah renang bukan pencak silat. Iya bener sih ya. Nah, kalau renang itu, kalau kita memang maunya anak-anak ketika tendang kaki itu di bagian airnya kita tendang, bukan di bagian udaranya. Dan ini yang perlu diketahui teman-teman ya, ketika anak-anak tendang terlalu banyak buinya, jadi bui kan ada itu, kalau misalnya kita tendang campur udara dengan air tuh, kalau kita tendang kan pasti keluar bui. Semakin banyak keluar bui, semakin ringan tendangan itu. Jadi kenapa kaki itu harus tetap tendang di dalam air supaya tekanan dan muatannya lebih kuat gitu loh ya. Oke, itu ya mungkin yang harus diingatkan. Tapi kalau misalnya kayak pencak silat kan, kalau nendang kan pasti di atas udara gitu loh ya, bukan di air gitu ya. Kebetulan aja kita latihan renang, makanya tendangnya harus di dalam air ya. Oke, lalu ada dua jawaban dari teman-teman juga ya. Nah, jawaban yang kedua adalah biar nendangnya bukan pakai lutut tapi pakai pangkal paha. Ya benar. Jadi ketika tendang itu anak-anak suka tekukin lututnya seperti ini. Ya, ini banyak, bukan 1-2 aja sih ya. Sering saya ketemu ketika anak-anak ngelatih anak-anak umur 7 tahun, 6 tahun atau 8 tahun, mereka kakinya suka nendangnya ketika gaya punggung itu mereka lututnya yang tendang duluan. Nah, yang perlu kita tekankan adalah kaki mesti lurus, tendang mesti dari pangkal paha selurus mungkin gitu ya. Jadi itu baru bisa kita nendang dan kita bisa lebih bertenaga gitu lah ya. Karena apa? Ketika kita hanya nendang dari lutut aja, ini tekniknya juga tidak benar, satu, kedua juga tidak kena ke bagian tendangan gaya punggungnya gitu loh ya, tekniknya itu ya. Jadi kalau mau lututnya ditekuk gini, itu umumnya adalah di gaya dada gitu ya. Nah, lalu jawabannya, kalau nendangnya terlalu ke atas, jalannya juga tidak maksimal. Betul. Kalau nendang terlalu ke atas sekali, seperti tadi saya bilang ya, memang ringan ya, tapi buinya ini kebanyakan akhirnya ringan dan tidak maksimal jalannya, tidak bisa kenceng gitu loh ya.
Kalau mau lebih cepat dan lebih bertenaga ataupun kita latih dengan teknik yang benar, itu harus di dalam air tapi harus lurus seperti ini ya, tidak bisa tekuk seperti ini ya. Oke, itu ya, itu penting ya. Kalau untuk anak-anak itu kita latih anak-anak dengan teknik yang benar, itu bisa bawa anak-anak ini untuk sampai ke masa depannya gitu loh, maksudnya bisa bawa anak-anak ini terus jangka panjang ya. Tapi kalau dengan teknik yang salah kita tanamkan ya, akhirnya kita jadi tidak menciptakan sesuatu kepada anak-anak yang bisa dipakai untuk jangka panjang gitu. Nah, sama halnya dengan kita ngelatih renang. Kita sudah tahu tuh gaya dada gampang ya, jauh lebih gampang dilatih kepada anak-anak daripada gaya bebas. Nah, tapi kita juga harus ketahui bahwasan gaya bebas adalah gaya nomor satu yang harus diajarkan kepada anak-anak, bukan gaya dada gitu loh ya. Saya pribadi juga sering ketemu sama anak-anak yang sudah latihan dengan pelatih-pelatih lain, pas datang ke saya ngomongnya udah bisa gaya dada gitu loh. Nah, ketika kita perbaiki anak-anak ini kaki gaya bebas, nah dia selalu nekuk itu. Nah, disitulah kita ketahui bahwasan kenapa kita jangan mulai dengan gaya dada duluan gitu loh. Karena ketika dia tekuk-tekuk terus gini, akhirnya dia memorinya ketika tendang gaya bebas dia jadi lututnya jadi seperti ini terus gitu loh ya. Jadi dia dia lututnya jadi bengkok gini loh, jadi ditekuk sama dia gitu loh, nggak lurus gitu loh ya. Tapi kalau kita latih dulu dari poros panjang, baru kita tekuk nanti untuk gaya dada, itu bisa gitu ya. Oke, makanya gaya dada kenapa dilatih sebenarnya kalau dengan teknik yang benar itu juga nggak gampang-gampang banget ya untuk latih gaya dada ya. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga di sini. Nah, ini kebetulan ada satu pertanyaan yang ketinggalan ya waktu itu di video sebelumnya ya. Tapi terpotong kebetulan videonya itu ya. Coach, apa faktor penyebab anak-anak sangat sulit mencapai personal best ya atau waktu terbaik lomba terakhir pada saat latihan? Nah, tentu banyak faktornya Pak, bukan hanya karena dia capek ya. Ketika latihan itu kan dia latihannya kan tiap hari. Ketika lomba dia cuma turun 1 kali. Jadi Bapak harus bandingkan anak-anak yang fresh dengan anak-anak yang sudah latihan berhari gitu loh. Nah, jadi karena oksigen di dalam badan ini ketika kita mau lomba itu kan kita persiapan kita mulai dari makan, dari istirahat yang cukup, dari kita katakan kalau yang udah gede-gede ada yang tapering, ada yang saving, ada yang udah programnya menurun ya. Tentu ketika perlombaan itu jauh lebih cepat daripada di latihan gitu loh ya. Nah, anak-anak umumnya ketika mereka masih umur kecil ya, misalnya 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, mereka kan belum mencapai puncaknya. Jadi mereka itu masih gampang untuk ketika setiap lomba itu masih sangat gampang untuk mencapai ke best time-nya, ke pecahin personal best-nya sendiri gitu loh ya. Nah, tetapi ketika latihan dia tentunya mau capai ke best time itu yang sulit. Dia udah latihan dan set ketika latihan misalnya 10 kali 50 fast misalnya cepat. Dia harus ngerjain 10 kalinya itu mendekati ke best time. Ataupun dia bisa coba break dia punya best time. Tapi ketika lomba dia cuma turun 1 kali gitu loh. Ya itulah perbedaan antara kenapa latihan itu sulit mendapatkan best time-nya. Tapi ketika latihan kalau dia bisa mencapai ke best time-nya, ya itu berarti di lomba udah jauh lebih bagus lagi gitu loh. Ya. Dan kenapa rata-rata anak-anak saya pada saat ambil waktu sebelum lomba lambat. Dan pada saat lomba bisa naik sampai 4 detik. Terima kasih coach. Ya. Iya, betul. Anak-anak ketika lomba ya, anak-anak ketika lomba pasti naik
ya 3 detik, 4 detik, apalagi kalau di 50 meter ya mereka bisa naik langsung cepat. Tetapi itu juga punya maksimalnya ketika nanti mereka sudah katakanlah umur 11 tahun sudah berenang hampir 30 detik atau 29 detik 50 meter gaya bebas. Ya itu mau naik 3-4 detik udah sulit kan gitu. Tapi kalau misalnya dari 1 menit turun 4 detik ke 56 detik ya itu masih kan banyak ya ruangnya gitu loh. Jadi makanya ketika anak-anak waktu kecil kita usahakan nge-build dulu tekniknya. Jadi nggak usah terlalu perhatikan oh dia langsung bisa naik 4 detik apa 5 detik. Ya itu saya juga sudah pernah jelaskan di video sebelumnya ya. Nah lalu pada saat sebelum lomba lambat, iya wajar sih karena anak-anak kan mungkin ada yang baru selesai latihan, ada yang baru selesai pemanasan gitu ya. Tapi kalau lomba itu kan oksigen di dalam badan itu kan penuh. Tapi kalau saat latihan itu kan sebelum lomba itu kan latihannya dia terus. Jadi akhirnya mungkin ketika latihan tuh karbon dioksida di dalam badan tuh udah penuh gitu loh. Akhirnya dia bentuk laktat, ya laktatnya jadi capek kan badannya. Akhirnya dia nggak bisa hasilnya maksimal gitu loh ya. Nah itu sangat wajar sekali sih ya umum kalau misalnya anak-anak pada saat latihan tuh selalu nggak bisa mencapai best time ya. Oke. Nih. Nah, pertanyaan berikut ya, pertanyaan keempat ini ada latihan darat penyiksaan. Kebetulan waktu itu COVID ya, waktu COVID saya buat videonya ya. Teman-teman untuk banyak yang bertanya mengenai latihan darat itu semua saya sudah buat. Teman-teman bisa cek rangkaian latihan darat di KU1, KU2, KU3, KU4 ya, dan itu saya kerjakan sendiri waktu itu pada saat COVID dan masih di rumah, jadi nggak ada terlalu banyak kegiatan. Saya fokus buatnya ke rangkaian latihan untuk rangkaian latihan darat ya, itu teman-teman bisa lihat ya. Nah untuk anak 9 tahun latihan fisik seperti ini bisa coach? Apa bisa nggak ya? Tujuannya apa ya coach? Oh, umur 9 tahun saya tidak sarankan. Tentu saya tidak sarankan untuk latihan darat penyiksaan ini ya. Nah namanya saja sudah latihan darat penyiksaan. Jangankan itu, ketika kita aja ya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau coba ya, teman-teman pelatih ya buka aja video itu, teman-teman ikutin aja iramanya. Sanggup gak teman-teman? Gimana lagi mau terapkan ke anak-anak 9 tahun? Pastinya nggak bisa ya. Jadi saya tidak sarankan teman-teman yang nonton saya punya video ya itu harus dibagi ya. Jadi anak-anak yang umur 11 tahun ke bawah itu saya sudah buat videonya, apa yang harus dikerjakan KU5, KU4, KU3 juga sudah saya buat, KU2 juga saya sudah buat, KU5 dan pemula kalau nggak salah. KU4 sendiri ada stretch code dan ada bola waktu itu. KU3 itu ada stretch code juga ya, dan ada kayak squat jump apa segala macam. Lalu habis itu agility ladder juga ada, KU2, KU1 senior. Nah kalau ini umumnya ya, kalau untuk anak-anak KU2 untuk latihan darat penyiksaan ini namanya torture dry land. Ini kira-kira di menurut saya sih umur 15 ya, 14 lah ya. Kalau putri udah mulai di 11 tahun, kalau putra udah mulai di 13 tahun. Tapi disesuaikan, nggak usah mesti torture dry land ini di 30 detik setiap pengerjaannya. Misalnya push up 30 detik, lalu kan waktu itu masuk langsung ke burpees, push ups, terus back up, terus habis itu masuk ke crunches, terus habis itu ada tiptoe, lalu habis itu ada lompat ya kan. Nah itu masing-masing pengerjaan 30 detik maksimalnya ya. Jadi dan kalikan 2 kan itu, jadi tidak berhenti terus langsung lagi gitu loh. Nah teman-teman yang anak-anak umur yang masih katakan 14-15 tahun tuh itu boleh 20 detik ganti, 20 detik ganti, 20 detik ganti, tapi terus ya. Nah itu namanya torture dry land. Nah KU2 kan berarti kira-kira 14 tahun lah ya. Nah KU3 apakah boleh? Lihat kondisinya, kalau memang anak-anak siap kurangin 15 detik pun boleh ya, tapi dia udah coba pelajarin ya hal seperti ini. Nah supaya ketika nanti umur 14-15 untuk putra ya, nah ya dia sudah mulai paham. Tapi kalau umur 9 tahun putra-putri saya tidak sarankan sama sekali ya. Tolong harus bisa dibagikan ya. Nah tujuannya apa coach kalau untuk latihan torture dry land ini? Torture dry land ini adalah kita latih
konsistensi. Jadi misalnya dalam 8 menit ini kalau full ya kerjain itu 8 menit itu kita nggak berhenti geraknya gitu loh ya. Jadi kita terus intensitas tinggi tapi kita tidak berhenti ya. Tapi gerakannya harus benar ya ketika kerjakan yang namanya torture dry land ini teman-teman. Jangan gerakannya akhirnya mencederain anak-anak ini ya. Tapi umur 9 tahun nggak disarankan. Teman-teman buka yang rangkaian latihan darat KU5 ataupun di bawah umur berapa itu ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini ada yang bertanya. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram saya ya. Nah, sebenarnya saya maunya kalau bisa dibagi ya, itu teman-teman langsung bertanya ke channel saya ini ya, ke YouTube ya. Jadi saya tidak bolak-balik ngecek ke Instagram ya. Itu sudah saya pernah sampaikan ya sebelumnya. Nah, coach atlet saya putri umur 16 tahun. Pace 1500 per 100 itu 126 di lomba lintasan. Berarti 126 1500. Nah, hitungannya gini, kalau 1300 kalau 1500 kalau di pace 130 ya, teman-teman tinggal dihitung nih. Pace 130 kalau dikalikan 2 3 menit. Ya kan, kalau 1400 berarti kan 200 itu 3 menit, 1400 kan tinggal kalikan 7. Berarti 7 kali 3 menit 21 menit. 21 tambah 1400. 1500 nya adalah tambah 100, 130 berarti 21 tambah 130 berarti jadi 2230 ya. Nah, 2230. Kalau dia 126 berarti kan turun 4 detik ya. Itu turun 1 detik lebih kurang 15 detik berarti 15 detik. Kalau 4 detik berarti turunnya 1 menit. Ya, berarti 20 menit 30 detik ketika dia berenang 1500 di umur 16 tahun. Nah, untuk latihan intervalnya 15 kali 100. Kalau minta saya jalan tiap 135 140, apakah meningkat speed endurance-nya atau keliru ya? 15 kali 100 Bapak kasih target nggak intervalnya ini? Nah, berarti kalau ini nggak keliru dong Pak. Berarti kan Bapak mau buat set ini adalah set race pace kan, 15 kali 100. Setiapnya 135 atau 140. Kalau saya bilang sih 140 pun nggak apa-apa Pak. Tapi apakah meningkatkan speed endurance-nya? Kalau Bapak latih 15 kali 100, setiapnya 140, target waktunya dia harus di bawah 126, ya pasti meningkat speed endurance-nya ya. Keliru nggak? Nggak keliru Pak ini ya. Jadi Bapak boleh buat 15 kali 100 setiap 140 ya, atau 145 pun nggak apa-apa. Tapi ketika dia berenang Bapak coba kasih target adalah pace 1500, pace 100 di 1500. Jadi kalau dia pace-nya 126 berarti kan tadi berenang 20, 30. Nah, Bapak kurangin. Jadi coba kamu tahan di 125 setiap 140 atau setiap 145, atau Bapak kasih, kalau dia udah kuat Bapak kasih dia tahan di setiap 124 gitu atau 123 gitu loh. Nah, tapi tetap di interval 140 145 gitu loh ya. Lebih kurang seperti itu ya. Saya juga ada anak-anak seperti itu ya, umur 14 tahun putra ya. Nah, dia juga latihan seperti itu ya Pak. Nah, berikutnya pertanyaan ke-6 nih. Nah, pertanyaan ke-6. Sebentar ya. Selamat siang Coach, mohon informasinya untuk anak perempuan usia 12 tahun apakah sudah diperbolehkan latihan gym? Latihan gym itu berarti latihan angkat beban ya, maksudnya ya. Jika boleh, jenis-jenis latihan apa saja yang diperbolehkan dan tidak untuk anak diperbolehkan dan tidak untuk anak usia 12 tahun putri ya ini ya. Terima kasih atas informasinya, salam sukses buat Coach Brian. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi, kebetulan di sini lagi pagi ya. Nah, mohon informasinya untuk anak umur 12 tahun apakah sudah boleh gym?
Kalau Putri saya sarankan sih kalau boleh gym itu mulai dikenalkan umur 14-15 lah ya, 15 tahun lah ya. Karena ketika 11-12 itu dia harus belajar untuk latihan renang dan belajar program ya. 11 kita katakanlah 11 tahun 11 tahun mulai ya, katakanlah berarti kan ke 12 tahun tuh 1 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 14 tahun, 4 tahun. Selama 4 tahun dia pelajarin tuh gimana program, gimana lomba, gimana ini, dia harus pelajarin tuh. Dan dia bisa sampai tekniknya bener ya, dia pelajarin. Setelah berarti 12, 13, 14, 15. Setelah 15 tahun Bapak boleh kenalkan yang namanya sedikit angkat beban. Tapi itu pun di endurance set ya, tidak di set power. Nah, endurance set kan dia ada perkalian tuh, misalnya 25 kali gerakan itu, habis itu tahan-tahan kecil-kecil baru dikalikan 3 ronde. Nah, itu nanti Bapak juga sesuaikan, misalnya gerakan yang penting itu kan biasanya itu rowing, terus habis itu ada lateral pull down, terus habis itu ada namanya apa, pull up. Nah, pull up itu kan nggak bisa langsung 25 ya, dia paling kuat itu ya mungkin 8 kali 2 atau kali 3 dulu gitu. Nah, lalu habis itu ada bench press ya, ada juga curl, leg extension ya, leg extension, terus leg curl. Nah, itu kan beberapa hal yang dia harus kerjakan ya. Leg curl itu bisa sampai katakanlah 3 kali 75 ya, 3 kali 75 atau 3 kali 50 kalau belum kuat ya, tapi dengan beban yang ringan, bukan dengan beban yang berat ya. Kalau beban yang berat itu harus dikurangin bebannya gitu ya, dengan beban yang ringan, kiloannya ya, nggak boleh terlalu berat gitu loh ya. Nah, kalau dia mau main power itu baru dinaikin, tapi saya tidak sarankan anak umur 15 tahun Putri main power sih sebenarnya. Kalau mau main power ya mungkin ketika dia sudah 17 tahun lah ya, 16 tahun, 17 tahun ya. Kalau dia mau kenalkan yang namanya resistant weight atau power weight ya itu silakan ya, supaya dia bisa jangka panjang ya, seperti itu. Nah, tapi selama kalau dia bisa berenang 1500, 800, 400 ya itu weight yang terlalu berat mungkin harus dikurangin ya, sesekali boleh tapi nggak tiap kali ya. Oke, lalu habis itu ini ya, ini pertanyaan udah mungkin mulai dari bulan April ini ya, mohon maaf ini udah hampir mau masuk ke bulan Juni ya, ini udah tanggal 20-an. Bukan saya nggak mau jawab, tapi kebetulan ya ini kadang saya tidak mengecek terlalu banyak di bagian Instagramnya gitu loh ya. Kadang saya kerjaan lagi ada padat, jadi akhirnya saya tidak bisa ini ya. Lalu ini ada bertanya, coach saya tanya Putri umur 12 tahun, kalau latihan 1 hari 2 kali bagus gak? Sebabnya putri saya udah di Jordan dapat medali emas 50 meter gaya dada dan juara 2 di 100 meter. 12 tahun Putri itu sudah boleh latihan seminggu Pak ya. Jadi Bapak sesuaikan aja, mau 1 hari 2 kali, itu seminggu itu kalau bisa tiap hari dapat latihan itu seminggu itu 7 kali ya. Kalau untuk Putri 11 tahun itu 6 kali, 12 tahun 7 kali, 13 tahun 8 kali, 14 tahun 9 kali dan seterusnya ya. Jadi Bapak ikutin itu patternnya saja. Nah, selamat ya Pak kalau anak-anak Bapak ada dapat medali emas di 50 dan 100 dada. Nah, itu kalau bagus atau enggak Bapak sesuaikan. Misalnya kalau 7 kali dalam 1 minggu, berarti kan kalau kita bagi 1 hari dalam 1 minggu adalah 1 minggu kan ada 7 hari, tapi kan minggu biasanya kan minggu ada yang off, ada yang latihan di hari Minggu tapi off-nya di hari Rabu misalnya kan. Jadi 7 kali latihan itu kita bagi dulu, kita kurangin dulu jadi 6. Berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu masing-masing 1 hari udah ada.
Ya terserah mau pagi mau sore terserah deh. Nah tinggal ditambah satu lagi, mau Bapak pilih nanti ada hari Senin atau sampai Sabtu itu mana ada kosong kegiatan sekolah yang lebih ringan, itu Bapak tambahkan satu hari ke situ gitu loh. Jadi Bapak itu ketika sesuaikan jadwal ke anak-anak itu Bapak juga harus lihat, jangan latihannya nggak maksimal akhirnya nanti juga kecapean anak ini ya. Oke, itu aja mungkin pertanyaannya udah 7 ya, selesai semua pertanyaannya saya jawab ya. Dan video sebelumnya itu ada saya buat itu hilangnya tenaga ya, itu penting ya. Ketika teman-teman puasa latihannya off lebih dari 1 bulan, itu mau balik lagi itu satu ototnya pasti hilang ya kan, kedua itu tenaganya hilang ya, kedua otot hilang otomatis tenaganya hilang, lalu memorinya hilang, feelingnya hilang gitu loh. Jadi ketika mau latihan tuh semua udah nggak dapet gitu loh ya. Jangankan itu, anak-anak saya yang sakit aja 2 minggu aja, 1 minggu aja gak hadir, minggu kedua udah pada kehilangan semua feelingnya ya. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video, bye.